Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita langsung saja kita mengkaji surah Al-Baqarah pada ayat ke-204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathu al-'izzatu bil 'ithmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Di antara sebagian manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia sangat mengagumkan dirimu wahai Muhammad, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai orang-orang yang suka merusak. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, tiba-tiba bangkit kesombongannya yang menyebabkan dia berbuat dosa lebih banyak lagi. Maka cukuplah balasan baginya neraka jahanam. Sungguh neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala hendak membicarakan tentang sifat orang-orang munafik, di mana manusia itu terbagi menjadi tiga. Ada yang beriman, ada yang kafir, dan tengah-tengahnya ada munafik. Lah di antara ciri-ciri munafik di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang dunia ini sangat mengagumkan, dan dia menjadikan Allah sebagai saksinya, padahal dia adalah orang yang paling menentang keras. Ayat ini semakna dengan surah Munafikun ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Dan apabila engkau melihat mereka orang-orang munafik, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum, karena mereka selalu bicara mengagumkan di hadapan orang. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka, mereka itulah musuh yang sebenarnya.
maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai berpaling dari kebenaran? Atau semakna dengan surah Al-Munafiqun ayat yang pertama, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang-orang yang berdusta. Karena dalam ayat ini ada asbab nuzulnya. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Akhnas ibn Syuraik al-Thaqafi. Akhnas ibn Syuraik al-Thaqafi, dia seorang munafik. Jadi kalau dia datang kepada Nabi SAW selalu memuja-muji Nabi SAW. Biasa orang-orang munafik menjilat. Dia kalau datang kepada Rasul, tidak ada ucapannya kecuali hanya pujian dan pujian saja. Tapi sebenarnya di belakang Nabi SAW isi hatinya penuh dengan kebencian dan kedengkian kepada Nabi. Di depan lain, di belakang lain. Itulah orang munafik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak masuk kepada orang-orang yang beriman, tidak juga menjadi kafir. Dia tengah-tengah. Nah, di sini Allah mengatakan wa minan nas, dan min di sini maksudnya sebagian. Tidak semua manusia. Alhamdulillah. Tidak semua manusia jadi munafik, hanya sebagiannya saja. Man yu'jibuka, ada yang mengagumkan kauluhu, kata-katanya fil hayatid dunya. Sebagian para ulama mengatakan maksudnya orang-orang munafik itu kalau cerita dunia paling ahli, tapi kalau cerita soal akhirat paling non. Maksudnya kauluhu fil hayatid dunya di sini. Jadi ciri-ciri orang munafik itu kalau cerita dunia luar biasa. Entah cerita bisnis, entah cerita pengalaman dia berjalan ke sana kemari, entah cerita kekayaan, pokoknya cerita dunia dia mahirnya. Tapi kalau cerita akhirat dia tidak tahu apa-apa tuh. Itu maksudnya qauluhu fil hayatid dunya. Wa yushhidullah ala ma fi qalbi, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya. Maksudnya orang-orang munafik itu suka bersumpah. Kalimat yushhid di sini artinya bersumpah. Kebiasaan orang munafik itu suka bersumpah, tetapi sumpah mereka itu di atas kedustaan. Dan ingat bahwa bersumpah untuk sebuah kedustaan dan dia tahu itu dusta, itu disebut ghamus dalam bab sumpah. Ghamus itu artinya menjerumuskan atau menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka. Sumpah yang menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka disebut halif al-ghamus namanya. Maksudnya halif al-ghamus itu orang yang bersumpah yang menenggelamkan orangnya ke dalam neraka adalah orang yang bersumpah atas nama Allah untuk kedustaan dan dia tahu itu dusta. Ini bahaya. Seperti mamanya seseorang mengatakan, demi Allah saya tidak begini dan begitu. Dia tahu kalau dia melakukannya, tapi dia mengingkarinya. Itulah alamatul munafikin yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa alamatul munafikina thalathun, idza haddatha kadzab. Kalau dia bicara suka dusta. Bahkan dustanya orang-orang munafik itu seperti iblis.
dengan membawa-bawa sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk kedustaan. Iblis kan begitu ketika dia menggoda Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan was-was biasa, tidak mempan. Akhirnya kemudian iblis pun mulai dengan cara bersumpah. Makanya Allah mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis pun bersumpah di hadapan Adam dan Hawa bahwa dirinya adalah seorang pemberi nasihat. Karena Adam alaihi salatu wassalam sebelumnya belum pernah mendengar ada orang bersumpah untuk sebuah kedustaan, apalagi di alam para malaikat. Disangkanya ucapan iblis benar. Makanya kemudian Adam mengikuti was-was daripada syaitan. Dimakannya buah larangan itu. Lah orang-orang munafik kurang lebih seperti itu. Jadi mereka mengambil nama-nama Allah Subhanahu wa taala dijadikan sumpahnya, tetapi bukan untuk menguatkan kejujuran, tapi untuk menguatkan kedustaan, dan dia tahu dia sedang berdusta. Inilah orang-orang munafik. Wa yushhidullah ala ma fi qalbihi. Dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya. Maksudnya dia menggunakan sumpah atas nama Allah untuk membenarkan kedustaannya. Tetapi Allah mengatakan wa huwa aladdul khisam. Sementara dia orang munafik itu adalah penentang yang paling keras terhadap Islam. Karena memang orang munafik itu secara definisi sendiri, munafik itu artinya kan menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Dia tampakkan keislamannya, tapi dia sembunyikan kekufurannya. Sehingga disebut munafik itu karena diambil dari kata-kata nafak. Nafak itu artinya lubang yang mengarah ke sebuah tempat, yang kemudian masuk dari satu lubang keluar dari lubang yang lainnya. Itulah munafik, masuk Islam lewat lubang lisannya, tapi keluar dari Islam lewat lubang hatinya. Tampaknya lisannya seolah-olah dia muslim, tetapi hatinya menyembunyikan banyak kekufuran dan kebencian kepada Islam. Itu disebut wa huwa aladdul khisam. Padahal dia adalah orang yang paling menentang dan yang paling keras penentangannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik di zaman Nabi itu terjadi pada periode Madinah. Karena di Mekah itu selama 13 tahun tidak ada orang munafik. Di Mekah itu cuma ada dua kelompok saja, mukmin dan musyrik, atau mukmin dan kafir. Kenapa di Mekah itu kok tidak ada orang munafik? Karena kita tahu bahwa sebab orang menjadi munafik itu dikarenakan Islam kuat. Tapi kalau Islam lemah, tidak perlu lagi jadi munafik, jadi kafir sajalah. Karena Islam lagi lemah. Lah, begitulah di Mekah Islam lagi lemah, makanya tidak ada orang munafik, semua kafir. Lah ketika kemudian Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, mulai menguat Islam di sana. Apalagi setelah pertempuran Badar dimenangkan kaum muslimin, mulailah kemudian orang-orang kafir ini, kalau dia tetap di atas kekafirannya, maka terancam nyawa, jiwa dan keluarga serta hartanya. Makanya akhirnya untuk menyelamatkan nyawa, kemudian jiwa, harta dan keluarganya harus pura-pura masuk Islam supaya selamat. Makanya di Madinah akhirnya terpecah manusia yang tadinya di Mekah hanya dua kelompok muslim dan kafir, bertambah satu kelompok lagi namanya munafik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu yuhibbul fasad. Apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, maka dia berusaha untuk berbuat kerusakan di permukaan bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak-ternakan
dan Allah tidak suka dengan kerusakan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara bahaya orang munafik. Mereka selalu melakukan kerusakan di permukaan bumi. Anehnya, setiap kali mereka melakukan kerusakan, mereka menganggap mereka sedang memperbaiki. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi kalau dikatakan kepada orang munafik, jangan kalian merusak, justru mereka berkilah dan mengatakan, kami tidak sedang merusak, kami sedang memperbaiki. Begitulah mental orang-orang munafik. Mereka tidak mengakui apa yang telah mereka lakukan, dan mereka berkilah bahwa mereka sedang melakukan perbaikan, tapi hakikatnya mereka sedang merusak. Dan itulah umumnya orang-orang munafik. Apalagi di zaman sekarang kan, munafik itu sudah berani terang-terangan. Di zaman Nabi itu susah untuk diketahui mana munafik mana tidak, karena orang-orang munafik di zaman Rasul itu menutup rapi, jangan sampai Rasul dan para sahabat tahu. Kalau bukan karena Allah yang memberitahu, Rasul tidak tahu mana munafik mana sahabat. Tapi di zaman sekarang ini terang-terangan munafik ini. Mereka merusak Islam, tapi mereka mengatakan ini bagian daripada Islam. Seperti contohnya orang-orang liberal yang mengatakan semua agama sama, semua agama pasti masuk surga, semua agama berbeda-beda jalan tapi satu tujuan, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi perkataan mereka, dan mereka mengatakan inilah Islam yang moderat, inilah Islam yang sesungguhnya. Tapi sesungguhnya mereka sedang merusak Islam, karena tidak sama Yahudi dengan Muslim, atau dengan Islam, Nasrani dengan Islam, Hindu dengan Islam, dan begitu seterusnya. Bagaimana akan disamakan satu agama tauhid, satu agama yang tegak di atas kesyirikan? Tidak sama orang yang mengatakan Uzair anak Allah, Isa anak Allah, malaikat-malaikat putra Allah, dengan orang yang mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Tidak akan sama. Bagaimana akan disamakan? Yang satunya menetapkan bagi Tuhan anak, yang satu mengingkari bahwa Tuhan beranak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau terang-terangan orang yang mengatakan bahwa kita ini bebas memilih semua agama. Mau Islam boleh, mau Yahudi boleh, mau Hindu boleh, Buddha boleh, terserah, kita ini bebas. Lah, kata-kata seperti ini merusak. Karena bagaimanapun Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, agama yang paling diridhai Allah itu hanya di sisi Allah itu hanya Islam saja. Setelah kedatangan Nabi SAW, tidak layak Yahudi ataupun Nasrani memegang agama mereka, kecuali mereka harus beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kata-kata seperti ini sering kita dengar. Kita bebas memilih agama. Tidak, kita tidak bebas. Kita harus memilih Islam sebagai agama kita. Ataupun mengatakan boleh seseorang itu mencampur adukan pemahaman agama kita dengan agama yang lain, toh juga sama-sama datang dari langit. Mereka punya kitab, kita juga punya kitab. Mereka punya nabi, kita punya nabi. Apa salahnya kita juga mengambil ajaran mereka? Jadi kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang merusak, dan ini bagian daripada sifat-sifat munafik. Makanya di sini Allah mengatakan wa idza sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Apabila berpaling dari engkau dan berkuasa, dia berusaha untuk melakukan kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qila lahu taqillah, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, bertakwalah kepada Allah, bertobatlah, bertakwalah, takutlah, salat, pokoknya dinasihati, ya. Bangkitlah, akhadathul izzatu bil itsmi, bangkitlah kesombongan mereka yang menyebabkan dia berbuat dosa jauh lebih banyak lagi. Maka Allah mengatakan fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad, maka cukuplah balasan bagi mereka neraka jahannam, dan sungguh neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat.
Inilah ciri orang munafik, Bu, tidak terima dengan nasihat. Ciri-ciri orang munafik itu kalau dinasihati mereka tidak akan terima. Sementara ciri-ciri orang yang beriman kalau dinasihati berterima kasih atas nasihatnya, karena tidak ada yang tahu kekurangan kita kecuali orang. Kalau kita disuruh memandang aib dan kekurangan kita, selamanya tidak akan ibu dapati. Tapi kalau orang lain yang memandang kekurangan kita, pasti mereka akan tahu celahnya. Sehingga ketika ada saudara kita menasihati kita, menunjukkan bahwa kita ada kekurangan, sedang disempurnakan saudara kita, makanya kita ucapkan jazakumullah khairan atau jazakillah khairan. Dahulu ada seorang khalifah namanya Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Dia sedang safar dan menaiki kendaraannya. Dia naik di atas unta dan berjalan. Tiba-tiba disetop oleh orang Yahudi dan mengatakan, ya Amiral Mu'minin ittaqillah, wahai Amiral Mu'minin bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ngomong begini Yahudi, bukan Muslim. Mengatakan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah. Apa yang terjadi, Bu? Harun Ar-Rasyid berhenti, kemudian dia turun dari kendaraannya langsung sujud, kemudian menangis. Karena ini nasihat takwa, ini bukan nasihat biasa. Lihat kalau nasihat yang baik dari Yahudi saja. Harun Ar-Rasyid berterima kasih sudah mengingatkan dia agar senantiasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat para penguasa di zaman sekarang, apabila dinasihati, bukannya malah bertobat, malah berubah kan, Bu ya, tapi justru malah arogan, malah menentang, tidak mau menerima nasihat-nasihat baik, masukan-masukan membangun, tidak mau. Pada Harun Ar-Rasyid ketika dinasihati yang nasihati Yahudi lagi dengan kalimat bertakwalah kau wahai Amiral Mukminin, langsung kemudian turun dari bighalnya atau dari untanya, kemudian sujud syukur. Ada orang yang menasihati. Umar ibn Khattab radhiyallahu an, satu hari dia bersama Aslam budaknya sedang berjalan-jalan ke pasar. Tiba-tiba di jalan dia berjumpa dengan wanita yang sangat tua sekali, seorang ajuz. Dan wanita tua ini mengenali Umar bin Khattab. Entah kenapa wanita tua ini mengatakan, ya Umair, bukan Umar, ya Umair, dulu engkau ini anak-anak kecil yang ada di pasir ukat, lari sana lari sini. Kemudian kau menjadi Umar, kemudian kau menjadi khalifah. Ittaqullah, bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Umair. Jadi wanita tua ini mentasgir bahasanya. Tasgir itu mengecilkan Umar. Karena Umar itu besar, kalau Umar itu Umar kecil. Menggunakan tasgir. Wahai anak kecil, seolah-olah wanita tua mengatakan seperti itu. Wahai anak kecil Umar, bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika itu Umar kaget, langsung kata-kata itu menusuk dadanya, kemudian menangis. Aslam sebagai pembantunya geram kepada nenek itu, seolah-olah nenek itu sudah menyakiti dengan kata-katanya terhadap Amirul Mukminin, sehingga dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, biarkan aku menegurnya. Tapi Umar kemudian menarik tangan Aslam dan mengatakan, da'uha yatakallam, jangan, biarkan dia bicara, jangan, biarkan dia bicara. Tahukah engkau siapa dia wahai Aslam? Maka Aslam mengatakan, aku tidak tahu siapa dia. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dialah wanita yang karena sebabnya satu surat Al-Quran turun. Dialah wanita yang karena sebabnya satu surat Al-Quran turun kepadanya. Surah Mujadilah. Surah Mujadilah turun kepada wanita itu. Siapa dia? Haulah bintu Hakim. Wanita itu adalah Haulah bintu Hakim, yang karenanya surah Al-Mujadilah satu surat turun karenanya. Maka Umar mengatakan, tahukah kamu siapa wanita itu?
Wanita itu adalah wanita yang karenanya satu surat dalam Quran turun, Haulah bin Hakim. Lihat bagaimana Umar radhiyallahu an ketika dinasihati oleh wanita tua Haulah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung meneteskan air matanya. Sadar bahwa kalimat itu menyadarkan dirinya. Memang orang itu harus dinasihati. Kalau orang tidak pernah dinasihati, apalagi dia seorang pejabat, seorang pemimpin, maka terkadang jabatan dan kepemimpinannya itu menyesatkan dia. Bukankah Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna? Terkadang manusia itu mudah melampaui batas kalau sudah dibentangkan hal-hal dunia kepadanya. Betapa banyak orang yang sebelum menjadi pemimpin baik, tapi setelah menjadi pemimpin dia orang paling bejat. Betapa banyak orang-orang yang sebelum dia kaya dia orang baik, tapi setelah dia kaya dia menjadi orang jahat. Itulah kenapa kemudian nasihat-nasihat itu penting dan harus diterima dan berterima kasih. Lah orang-orang munafik justru terbalik di sini. Wa idza qila lahu taqillah, apabila dikatakan kepada mereka bertakwalah kau kepada Allah, akhadatul izzatu bil itsmi, justru bangkit kesombongannya yang menyebabkan mereka lebih banyak lagi melakukan dosa. Bukan tobat, malah nambah dosa. Enggak terima. Ya. Makanya ingat bahwa kalau kita dinasihati kemudian kita malah sakit hati, kemudian malah mencaci maki orang yang menasihati kita, jangan-jangan masuk kepada ayat ini. Maka berterima kasihlah kalau ada orang yang berikan nasihat, karena itu bagian daripada alamat dari alamat seorang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala akhiri ayatnya fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Maka cukuplah jahannam sebagai tempat mereka, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat tinggal bagi mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an bukan hanya ayat ini saja yang menjelaskan tentang alamatun nifaq. Banyak di beberapa ayat yang lain. Saya sebutkan pertama, di antara sifat orang munafik adalah at-tama'u asyahwani. Mereka manusia yang paling tamak terhadap dunia, dan mereka manusia yang paling mengikuti syahwatnya. Jadi orang munafik adalah orang yang paling tamak terhadap dunia dan yang paling tamak terhadap mengikuti syahwatnya. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Ahzab 32. Kemudian juga di antara sifat munafik yang merusak adalah at-takabbur wal istikbar. Sombong dan merasa besar kepala. Sombong dan merasa besar kepala. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Munafikun ayat 5. Kemudian di antara sifatnya juga adalah istihza bi ayatillah. Suka mengolok-olok ayat-ayat Allah dan suka mengolok-olok orang-orang yang beriman. Dan itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 64. Dan di antara sifatnya juga adalah diddun nas anil infak, menghalang-halangi manusia untuk berinfak. Jadi kalau ada orang membantu Islam entah mungkin membangun masjid, membangun madrasah, menolong fakir miskin, kemudian dihalang-halangi, maka orang yang menghalang-halangi manusia untuk berinfak itu alamatun nifaq, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Munafikun ayat 7. Kemudian juga di antara sifatnya orang munafikun adalah mereka suka membodoh-bodohkan orang-orang yang beriman, bahkan menuduh orang-orang yang beriman itu orang bodoh, orang yang tolol. Sekarang lagi marak bahasa tolol, gara-gara tolol demo di mana-mana. Ya. Jadi orang munafik itu suka mentolol-tololkan orang, itu bahasanya. Nah di sini disebutkan hati-hati itu. Kalau bahasanya suka menganggap orang itu tolol, bodoh, gak berakal dan begitu seterusnya, maka ini ucapan orang-orang munafik. Makanya hati-hati, gara-gara ucapan itu bisa membangkitkan amarah orang. Saya kira orang yang mengucapkannya, dia tidak akan sadar bahwa akan terjadi seperti itu kepada dirinya kan.
Dia enggak tahu kalau dia itu akan seperti itu. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bisa membalikkan keadaan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Allah lah yang memberikan kerajaan, Allah juga yang mencabutnya. Allah yang memberikan kemuliaan, Allah juga yang mencabutnya. Allah bisa mencabut dalam seketika gara-gara satu ucapan habis semuanya. Karir, harta, semuanya. Naudzubillah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Munafiqun surah Al-Baqarah ayat 13. Kemudian juga di antara sifat munafik adalah mereka lebih loyal kepada orang-orang kafir dibandingkan orang-orang yang beriman. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 138 dan 139. Dan di antara sifat-sifat orang munafik adalah at-tarabus bil mu'minin, mengintai kelemahan orang-orang yang beriman. Kemudian menginformasikan kelemahan ini kepada musuh-musuhnya. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa 141. Kemudian di antara sifat orang munafik adalah mukhada'atullah, menipu Allah. Padahal mereka yang tertipu dan mereka malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa 142. Di antara juga sifat munafikin adalah at-tadubdub wat-taraddud. Bingung, tidak punya pendirian, tidak gabung dengan orang yang beriman, ya tidak jadi orang kafir juga, tidak ke sana tidak kemari, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 143. Di antara sifat orang-orang munafik juga adalah merusak di antara orang-orang yang beriman, merusak persaudaraan yang sudah terwujud di antara orang beriman, merusak keluarga orang-orang Islam, merusak orang-orang yang beriman sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 47. Dan di antara sifatnya juga suka bersumpah dengan sumpah yang dusta sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah 56. Kemudian juga di antara sifat munafikin, mereka suka dipuji sesuatu yang mereka tidak lakukan. Mereka suka pujian dan suka dengan pujian manusia, padahal sebenarnya mereka tidak layak untuk dipuji, tapi mereka suka pujian. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 188. Kemudian juga di antara sifat munafikin adalah suka mencela amal saleh. Tidak suka dengan orang yang salat, tidak suka orang cingkrang, tidak suka orang cadaran, benci dengan orang-orang yang menutup aurat, benci dengan orang yang suka ke masjid, ke pengajian. Itu orang munafik tuh, ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Taubah 79. Kemudian juga di antara sifat munafik adalah mereka tidak memerintahkan kepada kebaikan, justru melarang manusia dari kebaikan, tidak mencegah dari kemungkaran, justru menyuruh manusia untuk melakukan kemungkaran. Dan itu disebutkan dalam surah At-Taubah 67. Di antara sifat munafik juga adalah benci untuk berjihad, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah 81. Di antara sifat munafik juga adalah suka mengakhir-akhirkan salat. Mereka salat tapi mereka tidak khusyuk, mereka suka mengakhir-akhirkan salat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafik, itulah salatnya orang munafik. Di antara juga sifat orang munafik adalah mereka lisannya sangat kasar, al-bada'ah, sangat kasar, ya, tidak layak diucapkan. Kemudian juga di antara sifat-sifat munafikin, mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan mereka dalam surah Munafikun ayat 4. Kemudian juga di antara sifat-sifat munafik, kalau bertengkar maka dia akan menguasai lawannya dengan kejahatan. Jadi kalau dia berdebat, maka dia akan menguasai lawannya tapi dengan kejahatan. Umpamanya dia kalah debat, maka dia akan marah, kemudian memukul,
terkadang membunuh, naudzubillah. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau seandainya dia diberikan amanah, dia khianat. Kalau diberikan kepercayaan, orang-orang munafik itu suka berkhianat, dan apabila berjanji suka mengingkari janji, dan apabila berkata-kata pasti dia berdusta. Itulah yang disebut dengan tanda-tanda orang munafik. Kalau bicara dusta, kalau diberikan janji tidak ditepati, kalau diberikan amanah tidak amanah, dan kalau dia bertengkar dia melakukan kefajiran, dan banyak lagi alamat-alamat mereka. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sekarang aqwal as-salaf, bagaimana perkataan salaf tentang orang-orang munafik. Pertama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan at-taswiyatu bainal mu'min wal munafiq wal muslim wal kafir a'zamu dzulmi. Menyamakan orang beriman dan orang munafik, atau orang kafir dan orang muslim, itu sebesar-besarnya kezaliman. Sebesar-besarnya kezaliman ketika seseorang menyamakan antara mukmin dan kafir, antara mukmin dan munafik. Tidak boleh disamakan mukmin mukmin, munafik munafik, sama dengan muslim muslim, kafir kafir. Tidak sama, tidak boleh menyamakan, karena menyamakan itu sama dengan melakukan kezaliman yang paling besar, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian juga berkata Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, al-ghibtatu minal iman wal hasadu minan nifaq wal mu'min yaghbit wa la yahsid wal munafiq yahsid wa la yaghbit. Ghibtah itu bagian daripada iman, sementara hasad itu sifat munafik. Seorang yang beriman pasti dia akan ghibtah dan tidak hasad, sementara munafik dia hasad dan tidak ada ghibtah. Ghibtah dengan hasad itu kurang lebih, cuman kalau hasad itu hasad yang tercela, kalau ghibtah itu hasad yang terpuji. Seperti apa ghibtah itu? Tetangga kaya, bisa haji, bisa umroh, bisa kurban, bisa membangun masjid, bisa membangun panti asuhan, pokoknya kaya raya, banyak amalannya. Kita yang miskin berpikir, coba ya Allah, kalau aku seperti dia, aku pun akan bangun masjid, aku pun akan umroh, aku pun akan haji. Itu namanya ghibtah. Ghibtah itu berangan-angan seperti orang lain supaya dia mampu melakukan seperti yang dilakukan orang lain. Itu ghibtah. Itu bagian daripada hasad, tapi hasad yang terpuji. Karena hasad yang tercela itu, dia mengangan-angani harta orang lain, bukan ingin seperti orang lain, tapi ingin hartanya pindah sama dia. Nah, itu yang dikatakan hasad. Lah orang yang beriman itu ghibtah, orang munafik itu hasad. Ya, itu katanya Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala. Jadi kalau seandainya kita memandang orang, tidak suka orang senang, tidak suka orang kaya, tidak suka orang sukses, ini hati-hati, itu nifak namanya. Tapi kalau seandainya dia senang saudaranya kaya, dia senang saudaranya sukses, kemudian dia mengatakan, ya Allah, aku juga berikanlah sukses seperti yang Allah kau berikan kepada dia, itu namanya ghibtah. Ini dikatakan oleh Fudail ibn Iyad. Kemudian juga berkata Fudail ibn Iyad dalam perkataan yang lain, al-mu'min yastur wa ya'id wa yansah, wal fajir wal munafiq yahtak wa yu'ayyir wa yubshi. Kata Fudail ibn Iyad, orang yang beriman itu suka menutup aib saudaranya, suka menasihati saudaranya, dan suka memberikan arahan kepada saudaranya. Sudah ditutup aibnya, dinasihati dan diarahkan. Tapi orang munafik suka membongkar aib saudaranya, mencacati aib saudaranya, dan menyebar aib saudaranya. Itulah bedanya orang mukmin munafik. Jadi kalau orang mukmin, kalau saudaranya punya kesalahan, dia akan tutup kesalahannya. Bukan hanya ditutup, dinasihati dan diarahkan, supaya dia menjadi lebih baik lagi dan bertobat. Dan orang tidak tahu kesalahan dia supaya tidak malu. Sebab satu aib saja terbongkar, malunya naudzubillah orang itu. Kemudian orang munafik, kata Fudail ibn Iyad, sukanya justru tidak menutup aib, membongkar aib. Bukan hanya dibongkar, tetapi juga
diburuk-burukan dan disebar-sebarkan. Maka hati-hati, ini ciri-ciri munafik namanya. Ya, suka membongkar aib saudaranya, menjelek-jelekan, bahkan sampai menyebarkan, auzubillah. Kemudian berkata Sumaid ibn Ajlan al-Basri rahimahullahu ta'ala, al-munafiq yabki min ra'si fa amma min qalbihi fala. Orang munafik kalau menangis hanya sebatas di kepala, tidak sampai ke hati. Berarti tangisan pura-pura namanya. Orang munafik itu pandai melakukan acting. Jadi kalau nampak menangis mendengarkan Quran, mendengarkan wejangan, nasihat, ya betul, tapi sebatas di kepala saja, tidak sampai ke hati tangisannya. Makanya terkadang sadarnya sebentar, kemudian tidak sadarnya lama. Kemudian juga disebutkan oleh Abu Salih rahimahullahu ta'ala, al-mu'min yu'ashiruka bil ma'ruf wa yadulluka ala salahi dinik wa dunya, wal munafiq yu'ashiruk bimumadahati wa yadulluka ala ma tashtahihi, wal ma'sum man farraqa baina halaini. Berkata Abu Salih rahimahullahu ta'ala, seorang yang beriman, orang mukmin, kalau mereka menggauli dirimu, bergaul dengan kamu, berteman dengan kamu, maka mereka berteman dengan kebaikan dan pasti akan menunjukkan kepada kebaikan agama dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Jadi orang yang beriman itu kalau bergaul, berkawan dengan kita, maka dia akan baik dengan kita dan berusaha menasihati kita untuk menyelamatkan dunia kita dan akhirat kita. Tapi orang munafik, kalau dia bergaul dengan kita, maka sebaliknya, orang munafik itu, maka mereka bergaul dengan tidak baik dan mereka akan mengikuti syahwat untuk merusak dunia dan akhirat kita. Diajaknya kita mabok, judi dan begitu seterusnya. Nah, ini diantara juga termasuk sifat-sifat munafik, kata Abu Salih. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa sifat munafik ini terkadang tampak dari wajah-wajah dan falatatul lisan. Jadi terkadang kita bisa mengetahui si fulan munafik, si fulan tidak munafik itu pertama dari wajahnya, kata Imam Ibnul Qayyim. Nampak ketidaksukaan dengan kita. Kemudian dari lisannya. Terkadang lisannya itu cacian, makian, hinaan, gibahan dan begitu seterusnya. Dan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa man ahsanal qawla wa asa'al amala kana munafiqa. Siapa yang baik ucapannya tapi jelek amalannya, itulah munafik. Ucapannya bagus tapi amalannya buruk, itulah munafik. Ya. Wallahu a'lam. Ini diantara perkataan ulama tentang seputar nifaq. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Alhamdulillah Ustaz, jazakumullah khair atas paparan ilmu yang disampaikan. Banyak yang sudah dapat kami catat dan kami rangkum, terutama tentang nasihat-nasihat yang berharga tentang orang-orang munafik. Yang ingin ditanyakan sini Ustaz sedikit. Jadi tadi tentang ciri-ciri salah satu orang munafik adalah menolak nasihat. Yang jadi pengalaman kita selaku anak itu biasa mengalami permasalahan dengan orang tua yang belum benar-benar, dan terkadang orang tua itu susah untuk dinasehati dan diarahkan, dan dia terkadang sombong dengan nasihat yang disampaikan oleh anak karena merasa dia lebih dewasa atau lebih berilmu. Apakah
bisa disebutkan orang tua kita ini memiliki ciri-ciri munafik, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa Al-Quran itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ibrah dalam Quran itu mencakup umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Artinya ayat ini umum, siapapun yang terkena dengan ayat ini maka dia terkena sifat munafik. Jadi sifat nifak ini bisa terkena siapa saja. Tapi kan karena sifat-sifatnya kan banyak munafik. Salah satunya adalah berdasarkan firman Allah, wa idza qila lahu taqillah akhadhatul izzatu bil itsmi. Kalau dikatakan kepada mereka bertakwa kepada Allah, berubah, salat, jangan melakukan dosa, kau sudah tua, dan begitu seterusnya. Malah kemudian sombong, marah, menolak nasihat, dan begitu seterusnya. Iya, dia termasuk orang tua yang memiliki sifat nifak. Memiliki sifat nifak. Tetapi apakah dia munafik khalis? Ya lain lagi ceritanya. Ya, karena munafik khalis ataupun murni munafik itu kalau terkumpul beberapa sifat. Ya, kalau satu saja, ya dia terkena sifat munafik itu saja. Tapi apakah dia munafik? Ya, ini dibawa kemana kalimat nifak ini? Karena kan ada dua macam munafik itu. Ada yang pertama yang paling bahaya disebut munafik al-i'tiqad. Itu bisa kufur. Bahkan nerakanya lebih dalam dibandingkan orang kafir. Munafik i'tiqadi ini. Munafik keyakinan. Inilah yang terjadi di zaman Nabi. Pura-pura masuk Islam tapi menghancurkan Islam. Lisannya nampak manis dengan Islam tapi hatinya benci. Itu namanya munafik keyakinan, membenci Islam dalam hatinya. Ini bukan munafik, ini kafir. Kafir bertopeng, munafik. Sehingga nerakanya lebih dalam dibandingkan orang kafir asli. Yang Allah katakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu diintip neraka yang paling dalam. Adapun yang kedua, ada munafik al-amal namanya. Munafik amal. Munafik amal itu tidak keluar dari Islam. Munafik amal itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dia terkena sifat munafik. Seperti kalau ngomong dusta, kalau berjanji khianat, dikasih amanah tidak amanah, kalau berdebat justru dia ingin menang sendiri, atau tadi dinasihati malah melawan, dan begitu seterusnya. Nah, itu namanya tersifati dengan sifat nifak amali, tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dia sombong dengan kebenaran. Ya. Apakah dia terkena sifat nifak? Ya, terkena sifat nifak. Tapi apakah dia masuk pada kategori munafik yang dikekalkan neraka? Tidak. Karena munafik yang dikekalkan neraka itu kalau munafik berkaitan dengan keyakinan, menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran, seperti orang-orang orientalis yang mereka pura-pura mempelajari Islam, mempelajari Quran Sunnah, kemudian pura-pura masuk Islam, hakikatnya menghancurkan Islam dari dalam. Orang-orang orientalis seperti inilah, ini munafik i'tiqad namanya. Mereka para pemberontak, para mata-mata. Ya, adapun di masyarakat kita kadang ibu dusta, ibu umpamanya janji tidak ditepati, ya itu termasuk sifat nifak. Tapi bukan kemudian dikatakan ibu munafik. Ya, gara-gara ngomong dusta, dasar munafik kan gitu. Ibu ini terkena sifat nifak. Beda. Terkena sifat nifak dengan ibu ini munafik, beda. Kalau munafik kan bulat-bulat tuh. Kalau sifat kan bagian kecilnya saja. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan masuk, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begini Ustaz, apakah orang tua saya itu makbul laknatnya? Saya memiliki orang tua yang susah untuk dinasehati dan dia masih merokok. Sepertinya orang tuanya laki-laki, Ustaz. Dan ketika dia meminta uang, saya tidak memberi, maka ayah saya itu selalu melaknat dan mengatakan saya anak durhaka. Padahal tujuan saya agar dia tidak terkena penyakit.
Bagaimana Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Apakah terus saya memberikan apa yang diminta oleh orang tua saya, sementara saya tahu hukum haramnya rokok, karena saya khawatir dengan laknatnya, atau saya tetap menghentikan suplai uang ke beliau dengan niat saya ingin berbakti kepada anaknya? Mana yang harus saya lakukan Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, alhamdulillah. Ketaatan kepada orang tua itu bagian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidaini wa sukhtuhu fi sukhtihima. Ridhonya Allah ditentukan dengan ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ditentukan dengan murkanya orang tua. Tapi ingat, ada hadis yang mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, siapapun makhluknya, kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib taat dengan orang tua. Tetapi kalau perintahnya bermaksiat, maka tidak wajib taat. Tidak wajib taat kepada orang tua kalau dia merintahkan kepada yang menyelisihi perkara-perkara Allah, perintah-perintah Allah. Tidak boleh. Sudah betul sikapnya, jangan dituruti. Ya. Karena kalau seandainya terus dituruti, sampai kapan kemudian dia berhenti dari kemaksiatan? Maka tetap kita berbuat baik dengan orang tua. Karena ingat dalam Quran, dalam surah Luqman itu, ketika orang tua Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau masuk Islam, sampai kemudian mengancam untuk bunuh diri kalau Sa'ad ini tidak masuk ke dalam agama nenek moyangnya kembali. Tapi Sa'ad tidak mau, sampai turun surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua memerintahkan kamu untuk melakukan kesyirikan, jangan kau taati, tetapi tetaplah berbuat baik dengan orang tua sebaik mungkin, sekalipun mereka kafir. Tetap berbuat baik, apalagi orang tua kita muslim. Sekalipun orang tua kita kafir dan dia memerintahkan kita untuk murtad, tetap kita disuruh berbuat baik kepada orang tua, apalagi dia muslim. Kalau hanya kemudian dia meminta sesuatu, kemudian kita tidak kasih karena untuk kemaksiatan, akhirnya dia mencaci, memaki, melaknat dan begitu seterusnya, ya ini bagian daripada ladang pahala. Anak harus sabar, kemudian cari cara. Ya, cari cara untuk supaya orang tua hatinya luluh. Ya, bagaimana caranya supaya luluh orang tuanya? Ya, dia pandai-pandai dia lah cari cara. Karena bagaimanapun kalau orang tua masih hidup, bersyukur. Karena disitulah kita mendapatkan banyak pahala sabar. Karena terkadang orang tua kita ini kalau sudah tua ngomongnya nggak jelas kan, itu ya, nyakitin hati kadang-kadang. Nah, kemudian juga di situ kita dapat selain pahala sabar juga pahala syukur, kita bisa berbuat baik. Orang tua kita masih dapat. Jadi banyak pahala yang didapati bagi orang tua yang masih hidup. Bersyukur kalau masih orang tua masih hidup. Ya, walaupun dia jahat, walaupun dia ahli maksiat, justru itu ladang pahala bagi anak tuh. Bagaimana caranya seorang anak bisa memperbaiki orang tua, itu PR dia. Karena semakin orang anak berpikir keras untuk memperbaiki orang tuanya, maka semakin dekat dia dengan surganya. Karena dia ada niat baik untuk mengajak orang tuanya ke surga masalahnya. Tapi semakin cuek anak kepada orang tua, terserahlah, antem-antem mau apa, mau mabok, mau apa, mau judi, terserahlah, mati-matilah kan gitu. Nah, itu anak durhaka itu namanya. Itu membiarkan orang tuanya suruh masuk neraka, mari dorong-dorong, kasih modal pula. Ya, jadi kalau memang orang tua seperti itu menolak keinginan orang tua, ya sudah pas. Tapi bagaimanapun tetap cari cara lain untuk membanggakan orang tua. Ataupun kalau dia kemudian terus seperti itu, ya kita memberi kepada orang tua bukan untuk niat itu. Namanya orang tua itu suka judi, suka mabok, gitu kan. Kalau nggak dikasih duit, mabok. Kapan kalau dikasih duit mabok, kalau nggak dikasih marah-marah, maki-maki. Bisa sampai mengeluarkan kata-kata dan begitu seterusnya. Maka nggak apa-apa kita kasih uang, tapi kita katakan bukan untuk itu, supaya kita lepas dari dosanya. Pamannya ini Pak untuk beli beras, ya ini untuk
beli pakaian, ini ngumpulinlah untuk umroh, untuk apa kayak. Artinya kan anak memberi untuk yang baik sebenarnya kan. Tapi kalau pamannya orang tua menggunakan tuh lain lagi ceritanya. Karena tujuan kita itu bukan itu, supaya kita terlepas dari dosanya, maksudnya kan itu. Kalaupun harus dikasih, karena terkadang ada orang tua kalau nggak dikasih uang sama anaknya itu justru madorotnya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Maka kita harus lihat reaksi orang tua. Kalau sampai gara-gara nggak dikasih uang untuk beli apa tadi namanya rokok, kemudian sampai memaki melaknat, ini kan madorotnya lebih besar. Ya sudah, kasih saja. Kalau memang sampai seperti, apalagi sampai menyakiti, memukul, melaknat ataupun mengancam untuk putus hubungan anak bapak, ini kan bahaya. Tapi kita ngasih itu dikurangi kemudian, karena kemaksiatan itu kalau tidak bisa ditinggalkan ya dikurangi lah. Dikurangi, biasa ngirim 1 juta, kasihlah sedikit sekarang kan. Kemudian niatkan bukan untuk itu. Ya, karena Islam itu bagaimanapun dibangun di atas maslahat dan mafsadah. Kita harus mengukur maslahatnya seperti apa, madaratnya seperti apa. Ini kalau saya tahan, madaratnya lebih baik atau maslahatnya kurang, atau maslahatnya lebih baik atau madaratnya kurang. Lihat kan hari-hari kita berinteraksi dengan orang tua. Kok ini makin jahat orang tua ini setelah diberhentikan, berarti madaratnya lebih besar. Ya sudahlah, kasih lagi saja. Sambil dinasihati, kasih waktu beberapa tahun ke depan. Sambil ngasih, sambil nasihati. Wallahu a'lam. Ini satu lagi Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz, ini ada titipan pertanyaan. Gimana jika seorang anak mengatakan orang tuanya munafik hanya karena melihat khilaf? Apakah salah jika orang tuanya tidak memaafkan anak melakukannya karena khilaf, itu katanya Ustaz. Anaknya ngomong sama orang tuanya munafik. Iya, sepertinya. Terus orang tuanya nggak mau maafin anaknya. Iya. Gara-gara ucapan munafik itu. Iya. Iya. Ya sebenarnya salah dua-duanya, anak salah ya orang tua juga salah ini. Ya anak salah karena berani menjasi orang tuanya munafik. Sekalipun dia munafik ya jangan ditunjuk-tunjuk kau munafik kan gitu. Nggak boleh menyakiti orang tua walaupun sebenarnya dia salah. Dan orang tua pun ya harus nampak kewibawaannya, bahwa orang tua itu mudah memaafkan anaknya. Ya, harusnya dua-duanya kan saling memberikan manfaat. Itulah dalam Islam seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi ada kalanya satu hari seorang syekh bercerita. Jadi ada orang tua usianya sekitar 80 tahun. Berkelas dengan anaknya. Anaknya itu usianya hampir 50 tahun. Sama-sama sudah tua. Ya, ibunya 80 tahun. Anaknya sudah mau dekat 50. Kan sudah sama-sama tua tuh anak sama ibu tuh. Berkelas. Tidak mau anaknya itu keras dengan orang tuanya. Entah masalahnya apa. Pokoknya musuhan antara anak dan orang tua ini. Jadi namanya keibuan, walaupun bagaimanapun mungkin anaknya yang salah. Jadi ibu ini datang ke salah satu syekh dan mengatakan, ya syekh, bisa bantu saya enggak? Kata saya, apa yang bisa saya bantu hai ibu? Dia mengatakan, saya ada masalah dengan anak saya. Bisa enggak kau datang denganku kepada anak saya dan kau nasihati dia agar menyudahi semua konflik keluarga ini. Karena niatnya baik si ibu ini, apalagi sudah tua hampir 80 tahunan gitu. Maka oleh syekh diajak, kalau begitu ayo antar di mana rumah anak. Akhirnya sama syekh diajak ibu ini ke rumah anaknya. Ya anaknya sudah hampir tua juga, sudah 50-an juga. Ketika ketemu, ibunya minta maaf agar disudahi konflik keluarga. Tapi anaknya ini entah kenapa, apa mungkin karena ada perkara yang menyakiti dia, akhirnya anak ini bukannya memaafkan kesalahan orang tuanya, malah mencaci, memaki dan mengusirnya. Makin sakitlah hati orang tua. Niat baik minta maaf, tetapi kemudian justru malah mendapatkan cacian makian. Maka dia hanya bisa menangis. Ya. Tapi karena tidak tahan dicaci maki, niat baik malah dicaci maki, terucaplah kalimat doa yang tidak baik dan mengatakan, ya Rabb, karena anakku sudah merobek hatiku,
dan sudah membakar lubuk hatiku, maka robek dan bakarlah hatinya. Kemudian pergi sama Syekh ini. Padahal Syekh sudah berusaha nasihati anak itu, tapi anak itu memang sudah keras kepala, sudah kerasukan setan atau apa mungkin ya, mau maafkan orang tuanya. Lah selang beberapa hari dari peristiwa itu, disitulah anak laki-laki ini tiba-tiba mengalami sakit dada yang luar biasa, panas seolah-olah terbakar, panas terbakar, pokoknya tidak bisa tidur beberapa hari, dadanya kayak ada api terbakar gitu ya. Maka dia teringat dengan ucapan orang tuanya sebelum pergi, karena engkau sudah membakar hatiku, maka semoga Allah bakar hatimu juga kan. Akhirnya dia teringat ucapan orang tuanya, langsung mendatangi rumah orang tuanya hendak minta maaf. Tapi orang tuanya tak mau memaafkan. Sekarang terbalik ya, tutup rapat pintunya, tidak mau. Akhirnya anak ini bingung, datang ke Syekh yang ngantar kemarin, minta agar Syekh ini datang kepada orang tua memaafkannya. Akhirnya Syekh ini berusaha membujuk, namanya orang sudah tua, digituin ya mungkin juga nggak terima kan itu. Tapi dengan kebaikan Syekh ini, kepiawaian dia merayu orang tua, akhirnya ikut memaafkan. Sejak itulah pas orang tuanya maafkan, hilang tuh perasaan sakit di dada anak itu, yang terasa panas olah terbakar ini. Nah ini satu gambaran di masyarakat Arab kan. Terkadang di sana saja seperti itu, ada anak yang berkonflik dengan orang tuanya dan tidak memaafkannya. Itu di sana gitu ya. Yang jelas banyak para ulama, ada Mekah, ada Madinah di sana kan. Apalagi di tempat kita yang jauh dari Mekah, yang jauh dari ulama, yang mungkin konflik antara anak dan orang tua itu sudah terbiasa. Bahkan sampai memutus silaturahim, bahkan sampai tidak mau berhubungan. Bahkan lebih daripada itu, sampai menyakiti, bahkan sampai membunuh, naudzubillah. Ya, makanya saya nasihati kepada ibu tadi ya kalau memang dia telah tersakiti gara-gara munafik, apalagi alasan anaknya sudah jelas khilaf. Kata anaknya kan khilaf, dia mengatakan seperti itu. Ya sudah, terima saja alasannya. Karena kan anaknya sudah ngaku salah, dia mengatakan khilaf, ya sudah khilaf. Artinya maafkanlah, jangan sampai tidak dimaafkan. Boleh jadi terkadang setelah konflik seperti ini Allah akan mencarikan jalan keluarnya justru terkadang hubungannya akan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Wallahu a'lam. Tadi itu alasannya ibunya tidak memaafkan, ini masuk lagi WA-nya Ustaz. Karena si anak kata dituduh oleh orang tua, dianggap oleh orang tua sudah membuka aib keluarga dan aib orang tua, makanya orang tuanya tidak ingin memaafkan. Iya, alhamdulillah, berarti memang orang tuanya masih keras hatinya ya. Allah saja Ghafur, Maha Pengampun. Masa makhluknya tidak mau mengampuni manusia lainnya, apalagi itu anaknya. Mengampuni tidak harus berdamai. Mengampuni itu tidak harus berdamai, artinya tidak harus ketemu. Karena sudah benci, mamanya ibu berkonflik dengan orang, dengan tetangga ya. Ibu sudah mengikhlaskan, udahlah tidak apa-apa, tapi saya tidak mau ketemu dia, nggak masalah. Karena kalau ketemu nanti kebayang lagi, sama dengan Nabi SAW ketika melihat Wahsy, karena dia membunuh Hamzah walaupun dia masuk Islam. Tapi Rasul kalau memandang wajah Wahsy teringat Hamzah lagi, keluar lagi panasnya kan itu hatinya kan. Maka dia mengatakan, ya Wahsy, kalau engkau hadir di majelisku, kau duduk paling belakang, jangan kulihat wajahmu, katanya. Itu Nabi manusiawi kan. Nabi juga kalau melihat Wahsy ingat Hamzah. Hamzah paman yang dicintai dia, meninggal sama Wahsy, ditusuk kan gitu. Tahu-tahu yang bunuhnya masuk Islam. Lah terkadang kita bisa memaafkan tapi tidak mau ketemu kan gitu ya. Ya tetap kita maafkanlah orang tua sama anaknya. Ya tapi kalau soal urusan harus ketemu enggak, kalau sementara waktu ya jangan dulu. Ya sudah, saya maafkan. Sebagai orang tua wajib memaafkan anaknya, berikan kesempatan. Karena siapa tahu di antara nanti anak dari anaknya itulah yang menyelamatkan dia. Kita tidak tahu. Mungkin anak kita yang punya anak lagi, cucunya berarti jatuhnya. Rupanya kita punya cucu soleh dan soleha pula. Dia mendoakan kita sebagai kakek neneknya. Kalau seandainya kita benci dengan anak kita, maka nanti anak kita menanamkan kebencian kepada anak-anaknya. Cemana mau doakan baik sama neneknya itu nanti.
Ingat masa depan, bukan hidup di dunia saja. Ada kehidupan setelah kematian juga. Kita kalau sudah mati, yang kita hajatkan orang hidup. Ya. Kalaupun seandainya tidak bisa dimaafkan sekaligus, maka pelan-pelanlah. Karena terkadang memang untuk merubah hati manusia itu memang bukan perkara mudah. Kalau ada piring kotor dikasih sunlight saja bisa tuh bersih. Tapi kalau sudah hati yang tersakiti mau dibersihkan, tidak bisa minum sunlight, mati mana. Ya memang harus pelan-pelan kan. Terbiasa harus pelan-pelan, maafin sampai melihat keseriusan anaknya memperbaiki, itu saja. Kan ini kan kesempatan bagi orang tua untuk mendidik anak sebenarnya kan. Baik saya maafkan, tapi saya lihat keseriusan kamu berubah. Ini kesempatan juga. Nanti kan berjalannya waktu nampak anak ini memang minta maafnya tulus atau tidak, mau berubah atau tidak, kan nampak kesehariannya nanti. Itu juga dijadikan ajang mendidik anaknya. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Iya. Seperti ini pertanyaan yang terakhir. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, Barakallahu Fiik. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai ciri-ciri tadi orang munafik yang loyal dengan orang kafir dan benci dengan orang Islam. Pertanyaan saya begini Ustaz, saya memiliki ibu yang masih kafir, dulunya Chinese, dan saya selalu memberikan bantuan kepada ibu saya yang orang kafir, sementara saya punya saudari juga sudah masuk Islam, yang ekonominya juga rendah, tapi saya lebih mendahulukan ibu saya. Apakah saya termasuk orang munafik Ustaz karena lebih loyal dengan orang kafir ketimbang dengan orang muslim? Demikian. Ya, alhamdulillah. Loyal dengan orang tua bukan karena kekafirannya, karena dia orang tua kita, tidak ada masalah. Boleh jadi itu sebab hidayah orang tua. Mungkin hidayah itu tidak langsung dia masuk Islam, tapi minimalnya dia tidak menganggap Islam itu negatif. Boleh jadi dia menganggap bahwa Islam jauh lebih baik dibandingkan agamanya. Jadi kalau dia loyal dengan orang tuanya bukan karena agama ya, karena menganggap itu orang tua, tidak ada masalah. Memang seperti itu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka orang tua dengan cara yang baik. Kita tidak boleh mengurang hak mereka tentang dunia walaupun mereka kafir. Kalau orang tua ya, berbuat baik kepada orang tua itu walaupun dia kafir, tidak boleh mengurangi hak dunia mereka. Kalau mereka tidak punya rumah, anak harus kasih rumah. Kalau mereka tidak punya pakaian, anak harus beri pakaian walaupun dia beda agama. Hak mereka tidak terputus. Tapi di akhirat hak mereka terputus. Dua anak tidak berlaku kepada orang tua kafir. Kemudian warisan anak tidak berlaku kepada orang kafir. Kemudian syafaat anak tidak berlaku kepada orang kafir. Pokoknya kalau urusan akhirat terputus sampai di situ. Tapi kalau hak kita sebagai anak kepada orang tua, apalagi itu orang tua kandung, ya memang sudah sewajarnya kita ini memberikan apapun yang mereka kehendaki supaya bagian daripada dakwah. Ya tadi saya katakan minimalnya walaupun mereka tidak masuk Islam, tapi tidak menganggap Islam itu jahat, tidak menganggap Islam itu negatif ya. Kecuali kalau ya tadi ada sikap loyalnya ya, karena lain lagi itu ceritanya, itu kan urusan hati. Loyalitas kan urusan hati. Kita tidak tahu menilai orang itu loyal kepada orang kafir atau tidak kan. Itu urusan hati. Wala wal bara itu. Wallahu a'lam. Iya, saya kira cukup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum.